Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitri Hasari dari kelas 4A Pendidikan Matematika akan menyampaikan materi barisan dan deret aritmatika. Nah, dalam materi ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama yaitu notasi sigma, yang kedua barisan aritmatika, yang ketiga deret aritmatika, dan yang keempat suku tengah dan sisipan. Nah, untuk subbab yang pertama yaitu notasi sigma. Sebelum kita mengetahui apa itu notasi sigma, alangkah baiknya kita mengetahui tentang barisan bilangan. Nah, untuk barisan bilangan di sini kita mempunyai dua contoh. Kita bahas satu persatu. Contoh yang pertama yaitu barisan bilangan 2, 4, 6, 8, 10. Barisan bilangan ini memiliki pola tertentu. Kita lihat dari angka 2 ke angka 4 yaitu selisih 2. Dari angka 4 ke angka 6 memiliki selisih 2. Begitupun seterusnya dari 6 ke 8 dan dari angka 8 ke 10 memiliki selisih 2. Maka dapat disimpulkan barisan bilangan ini memiliki pola tertentu, yaitu setiap suku memiliki selisih 2. Kemudian untuk contoh yang kedua 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Kita lihat dari 1 ke 4 memiliki selisih 3. Dari 4 ke 9 memiliki selisih 5. Dari 9 ke 16 memiliki selisih 7. Dari 16 ke 25 memiliki selisih 9. Nah, kalau di sini kita perhatikan selisihnya antara suku pertama ke suku kedua maupun seterusnya tidak sama. Tapi jika kita perhatikan lagi, setiap selisihnya memiliki selisih 2, 3 dengan 5 memiliki selisih 2, 5 dengan 7 memiliki selisih 2, 7 dengan 9 memiliki selisih 2. Nah, barisan bilangan ini biasa dinamakan dengan barisan bilangan bertingkat, seperti itu. Nah, setelah itu kita dapat mengetahui tentang notasi sigma. Notasi sigma adalah sebuah notasi yang digunakan untuk menyatakan penjumlahan dari suku-suku suatu barisan. Biasanya lambang sigma itu seperti ini dan dibaca sum yang berarti jumlah. Di sini ada bentuk umum untuk notasi sigma yaitu A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah dan seterusnya ditambah AK sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai dengan K dikali AK. Nah, A1, A2 dan A3 di sini maksudnya adalah suku A1 itu suku ke-1, A2 suku kedua, A3 suku ketiga, dan seterusnya, dan AK yaitu suku ke K, sama dengan sigma atau jumlah dari semua suku A sama dengan suku K. Nah, di sini ada contoh untuk menyatakan suatu penjumlahan dengan notasi sigma. Di situ ada barisan bilangan 1, 4, 9, 16, 25. Kita bisa mencarinya dengan cara kita lihat suku pertama atau A1 sama dengan 1. Ini berarti sama dengan 1 kuadrat. Untuk A2 di sini ada 4 sama dengan 2 kuadrat, ada A3 sama dengan 9 sama dengan 3 kuadrat, ada suku keempat sama dengan 16 sama dengan 4 kuadrat, dan ada
yang kelima yaitu 25. Ini sama dengan 5 kuadrat. Nah, setelah kita selesai, kemudian suku ke K atau AK sama dengan K kuadrat. Bagaimana? Kenapa kita dapat menyimpulkan K kuadrat? Karena dilihat dari suku-suku sebelumnya, itu nilainya pun dikuadratkan, jadi otomatis untuk suku ke K juga dikuadratkan. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam bentuk umum notasi sigma yang tadi, yaitu sigma K sama dengan 1 sama dengan K kuadrat, seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk materi barisan aritmatika. Di sini dijelaskan barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap untuk setiap dua suku berurutan. Nah, untuk bentuk umum barisan aritmatika adalah U1, U2, U3, dan seterusnya, UN. Atau bisa juga dengan A, A ditambah B, A ditambah 2B, dan seterusnya sampai dengan A ditambah N-1 dikali B. Bagaimana kita dapat menyimpulkan seperti ini? Karena dalam pengertian tadi, barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih. Di sini B merupakan beda atau selisih dari suku sebelumnya. Jadi antara suku pertama dengan suku kedua memiliki beda, yaitu ini B. Jadi untuk suku pertama ke suku kedua, maka bilangan itu ditambah dengan B. Begitupun untuk suku kedua, suku ketiga, berarti untuk suku ketiga yaitu ditambah dengan 2B, begitupun seterusnya. Nah, di sini ada rumus suku ke N barisan aritmatika. Di situ UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Di situ dapat dilihat UN yaitu suku ke N, A itu suku pertama, dan B itu beda barisan atau selisih. Dan B juga dapat dicari dengan cara UN dikurangi UN-1. Nah, di situ ada contoh, tentukan suku ke-12 dari barisan 4, 1, min 2, dan min 5. Nah, yang pertama yang harus dicari adalah kita tentukan dulu A dari suku tersebut. A-nya yaitu suku pertama, yaitu 4. Kemudian bedanya yaitu suku kedua dikurangi suku pertama. Suku kedua di situ ada 1 dan suku pertama yaitu 4. 1 dikurangi 4 sama dengan min 3. Berarti beda dari barisan bilangan ini yaitu negatif 3. Kemudian karena di sini kita akan mencari suku ke-12 dari barisan bilangan tersebut, kita masukkan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Kita mau mencari U ke-12. Nah, kita masukkan A-nya 4 ditambah N-nya. N-nya kan 12. Nah, 12 dikurangi 1 dikali B. B-nya negatif 3. Nah, di sini kita lanjutkan U12 berarti sama dengan 4 ditambah 12 dikurangi 1, 11 dikali negatif 3. 4, 11 dikali negatif 3, negatif 33. Dan dapat hasilnya yaitu negatif 29. Maka
dapat disimpulkan suku ke-12 dari barisan bilangan 4, 1, negatif 2, negatif 5, dan seterusnya adalah negatif 29. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk materi deret aritmatika. Sini dijelaskan deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku dari barisan aritmatika. Nah, di sini ada bentuk umum dari deret aritmatika yaitu U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya ditambah UN. Nah, masih sama seperti tadi, U1 itu A, U2 itu A ditambah beda, dan U3 itu A ditambah 2 kali beda, dan seterusnya. Nah, untuk rumus deret aritmatika itu ada Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Dari rumus umum ini bisa dijabarkan N per 2 A ditambah UN sama saja dengan N per 2 A ditambah UN-nya kita ambil dari sini. A ditambah N-1 dikali B. Maka didapatkan N per 2 2A ditambah N-1 dikali B. Nah, mungkin untuk yang bingung bagaimana bisa mendapat ini, kita jabarkan rumus umum yang ini. Sn sama dengan N per 2 A ditambah UN. Kita tulis kembali N per 2 A ditambah UN, kita ambil dari sini. Dan UN itu adalah A ditambah N-1 dikali B. Sn sama dengan N per 2 2A ditambah N-1 dikali B. Seperti itu. Kita juga dapat mengetahui UN atau suku ke N dengan cara jumlah suku N dikurangi jumlah suku N-1. Nah, di sini ada contoh untuk deret aritmatika. Contoh adalah jumlah N suku pertama deret aritmatika adalah Sn sama dengan N kuadrat dikurangi N. Suku ke-10 deret tersebut sama dengan, nah di sini kita terdapat rumus Sn yaitu N kuadrat dikurangi N dan ditanyakan suku ke-10. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang ini untuk menjawab soal yang tadi. Rumusnya UN sama dengan Sn dikurangi Sn min 1. UN di sini U10 sama dengan berarti S10 dikurangi S10 dikurangi 1 S9. Kemudian di sini kita masukkan rumus Sn yang terdapat pada soal. N kuadrat dikurangi N. N-nya di sini 10 berarti 10 kuadrat dikurangi 10 tertutup kurung 9 kuadrat dikurangi 9. Kita hitung di sini 10 kuadrat yaitu 100 dikurangi 10 90 dikurangi 9 kuadrat 81 dikurangi 9 yaitu 72. Kemudian kita dapatkan angka 18. Maka dapat dijawab jika suku ke-10 dari deret aritmatika di soal yaitu 18. Kita lanjutkan untuk subbab materi suku tengah dan sisipan. Suku tengah barisan aritmatika biasa dirumuskan seperti ini. UT sama dengan U1 ditambah UN per 2 sama dengan A ditambah UN per 2, ya kan? U1 sama dengan A
seperti itu. Dan letaknya berada pada suku ke 1 ditambah n per 2. Rumus jumlah n suku pertama ditentukan dengan Sn sama dengan n per 2 dalam kurung A ditambah UN. Sn sama dengan n, A ditambah UN per 2. Dan di sini kita dapatkan Sn sama dengan n dikali UT. Karena UT itu sama dengan A ditambah UN per 2 dan di sini sama, jadi disubstitusikan. Di situ ada contoh diketahui barisan aritmatika 3, 6, 9, 12 sampai dengan 45. Tentukan suku tengah dari barisan itu dan letaknya. Jawab sama seperti awal, kita tentukan A-nya. A-nya di situ 3. Bedanya yaitu 6 dikurangi 3, 3, dan UN suku terakhirnya yaitu 45. Kita di sini akan mencari suku tengah terlebih dahulu. Suku tengah tadi dirumuskan UT sama dengan A ditambah UN per 2. Kita masukkan UT sama dengan A-nya yaitu 3 ditambah UN-nya 45 bagi 2. 3 ditambah 45, 48 dibagi 2 sama dengan 24. Nah, di sini didapatkan suku tengah dari barisan aritmatika pada soal yaitu 24. Dan kita akan mencari letak dari suku 24. Setelah didapatkan U tengah, ditanyakan juga letak dari barisan atau bilangan 24. Di sini karena kita belum mengetahui 24 ini suku keberapa, maka terlebih dahulu kita mencari n-nya. Kita cari dengan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. UN di sini ada 45 sama dengan A-nya 3 ditambah N-1 dikali bedanya 3. 45 sama dengan 3 ditambah 3N min 3. 45 sama dengan 3N, N sama dengan 15. Kemudian kita masukkan ke rumus untuk mencari letak, yaitu 1 ditambah N per 2. 1 ditambah 15 per 2 sama dengan 8. Jadi letak dari suku tengah atau 24 ini berada pada suku ke-8. Kemudian untuk sisipan di sini misalkan suatu barisan aritmatika disisipkan K bilangan, maka beda barisan yang baru adalah B aksen sama dengan B per K plus 1. B aksen di sini kita namakan B baru, kemudian B lama, dan K itu banyaknya bilangan yang disisipkan. Di sini juga terdapat rumus untuk mencari banyaknya suku setelah disisipkan K buah bilangan dengan N aksen sama dengan N ditambah N-1 dikali K. N aksen di sini adalah suku baru, seperti itu. Dan untuk mengetahui jumlah N suku setelah disisipkan K buah bilangan, terdapat Sn aksen sama dengan N aksen per 2 dikali A ditambah UN. Jadi ini sama saja dengan rumus barisan dan deret aritmatika di awal, hanya saja untuk N-nya diganti dengan N aksen. Di sini ada contoh di antara bilangan 4 dan 28 disisipkan 5 buah bilangan, sehingga bilangan-bilangan yang disisipkan membentuk barisan aritmatika.
Tentukan beda baru setelah disisipkan dan jumlah deret yang terbentuk. Nah, kita jawab dengan seperti biasa, tentukan A-nya yaitu 4 dan bedanya yaitu 28 dikurangi 4, 24. K-nya atau bilangan yang disisipkannya 5 dan UN sama dengan 28. Untuk mencari beda baru, kita gunakan rumus tadi, yaitu B aksen sama dengan B per K plus 1 sama dengan 24 per K plus 1, 5 ditambah 1, 6 sama dengan 4. Nah, maka didapatkan untuk beda yang baru yaitu 4. Nah, setelah didapatkan beda baru 4, ditanyakan jumlah deret yang terbentuk. Sebelum kita mencari jumlah deret yang terbentuk, terlebih dahulu kita harus mencari UN. Nah, karena di sini UN-nya berubah karena telah disisipkan 5 buah bilangan, maka kita cari dengan rumus N aksen. N aksen sama dengan tambah N-1 dikali K. Kita masukkan N-nya, kita ketahui dari sini karena di antara bilangan 4 dan 28. Jadi N lama itu ada 2. Kita masukkan ke rumus, 2 dikurangi 1 dikali 5. 2 ditambah 10 dikurangi 5. Di sini N barunya kita dapatkan 7. Setelah kita dapatkan N aksen 7, kita dapat mencari jumlah deret setelah disisipkan dengan rumus Sn aksen sama dengan N aksen per 2 dalam kurung A ditambah UN. Kita masukkan N aksen 7 per 2 A4 ditambah 28. Kita dapatkan 7 per 2, 4 ditambah 28, 32. Kita coret di sini ada 16 dan 7 dikali 16 adalah 112. Nah, kita sekarang sudah dapatkan jumlah deret yang terbentuk setelah disisipkan 5 buah bilangan, yaitu sebesar 112. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai barisan dan deret aritmatika. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi sama saya Dea Kusuma Dewi. Sekarang saya akan membahas materi tentang barisan dan deret geometri. Nah, sebelumnya barisan dan deret geometri itu untuk apa sih? Sebenarnya, barisan dan deret geometri itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghitung jumlah populasi penduduk ataupun untuk menghitung inflasi di dalam bidang ekonomi. Oke, langsung aja. Nah, barusan kalian udah belajar kan barisan aritmatika itu apa? Sekarang lanjut aja ke barisan geometri. Sebenarnya mereka itu sama-sama aja berbentuk barisan, cuma yang membedakan adalah syaratnya. Kita lihat ya, barisan geometri itu adalah suatu barisan U1, U2, U3 sampai ke UN disebut barisan geometri jika untuk setiap N bilangan asli. Syaratnya adalah berlaku UN dibagi UN-1 sama dengan R, dan R-nya itu adalah rasio positif. Contohnya nih, ada barisan ini nih ya, 1, 3, 9, dan 27, dan seterusnya. 1 jadi 3 itu kan dikali 3 ya. 3 ke 9 juga dikali 3. 9 ke 27 juga dikali 3, dan seterusnya. Nah, 3 itu adalah rasio, dan kita itu sepakati untuk menulis rasio disimbolkan dengan huruf R kecil ya. Nah, di barisan ini kan ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Barisan ini adalah 1 adalah suku ke-1 atau U1. U1 disebut juga dengan A, jadi bebas kalian mau nyebut apa, mau A atau U1. Nah, 3 itu disebut U2, 9 itu adalah U3 atau suku ketiga, dan 27 adalah U4. Nah, sekarang kita udah tahu kan rasionya itu adalah 3. Terus kita gimana nih cara mencari tahu rasionya itu adalah 3? Nah, caranya seperti ini. Rasio sama dengan rasionya itu kan 3. 3 itu sama aja kayak 3 dibagi 1 atau
9 dibagi 3 atau 27 dibagi 9. Nah, jika kita tulis dengan menggunakan simbol, akan menghasilkan seperti ini. U2 bagi U1, U3 bagi U2, dan U4 bagi U3. Kan U2 itu sama aja 3. U1 itu adalah 1, jadi U2 dibagi U1. Sama aja sebetulnya, cuma dibentuk dengan menggunakan simbol gitu. Ngerti ya? Selanjutnya ada rumus suku ke N. Nah, ada U1, U2, U3 sampai ke UN. Ini kan dikali rasio ya. Dari U1 ke 2 dikalikan rasio, kalikan dengan R. Dari U2 ke U3 dikalikan dengan R. Dan begitu pula seterusnya. U1 kita namakan dengan A. U2 itu kita namakan dengan AR karena kan U1 adalah A. U2 adalah A dikalikan dengan R. Nah, sekarang U3 itu berarti AR pangkat 2 karena AR dikali R gitu. Dan seterusnya sampai ke AR pangkat N-1. Jadi suku UN dapat ditentukan dengan UN sama dengan AR pangkat N-1. Ini rumusnya ya. Nah, tadi kan kita udah tahu tuh cara menghitung barisan geometri itu apa, gimana rumusnya. Sekarang kita langsung aja ke contoh soal. Yang pertama diketahui barisan geometri 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Tentukan suku ketujuhnya. Langsung aja kita tulis pembahasan. Diketahui, ini boleh ditulis lagi atau enggak, tapi biar gampang tulis aja ya. Nah, untuk mencari barisan geometri kita harus tahu A sama R-nya. A-nya itu adalah suku pertama. 1 kan. R-nya itu berapa? Cari dulu. R itu adalah mau U2 bagi U1 atau U3 bagi U2 itu terserah. Terserah kalian. Lebih gampang yang mana? Jangan mempersulit diri, oke? Per U1, U2-nya itu adalah 2, dan U1-nya adalah 1. 2 bagi 1 adalah 2. Jadi rasionya adalah 2. Ditanyakan U7. Jawab. Rumusnya itu adalah UN sama dengan A kali R pangkat N-1. N-nya itu kan 7. Ditanyakan. A-nya itu udah ada nih 1. R-nya juga udah ada 2. N-nya itu adalah 7. 7 kurang 1. Jadi U7 2 pangkat 6 berarti ya. 7 kurang 1 kan jadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 kali 1 jadi 2 pangkat 6. Nilai dari 2 pangkat 6 adalah 64. Jadi suku ke-7 adalah 64 gitu. Kita langsung ke contoh yang kedua, yaitu suku pertama dan suku kelima dari barisan geometri berturut-turut adalah min 6 dan min 2 per 27. Suku ketiga dari barisan itu adalah, langsung aja, diketahui U1-nya itu kan min 6 ya. U1 itu sama dengan A, jadi A itu adalah min 6. Terus informasi kedua adalah suku kelima, berarti U5. Suku kelima itu atau U5 bisa juga ditulis dengan A kali R pangkat 4, sama dengan min 2 per 27. Ditanyakan adalah suku ketiga. Jawab. Nah, untuk mencari suku ketiga itu adalah menggunakan rumus ini yang tadi. Kita di sini belum tahu kan R-nya berapa, jadi nggak bisa langsung dicari. Maka dari itu kita cari tahu dulu R-nya berapa menggunakan informasi yang ada diketahui ini. Jadi kan ada U5 per U1. U5 itu AR pangkat 4. U1 itu adalah
Maaf. Kita tulis lagi AR pangkat 4 per A. AR pangkat 4 itu sama dengan min 2 per 27. A itu sama dengan min 6. Kita coret-coret, menghasilkan R pangkat 4. Ini dikalikan jadi min 2 per 27 kali min 1 per 6 ya. R pangkat 4 ini coret-coret jadi 3 ya. Jadi 3 kali 3 3 kali 27 jadi 81. Jadi hasilnya 1 per 81. Kemudian 1 per 81 itu dirubah menjadi bentuk pangkat. Jadi 1 per 3 pangkat 4. Sama kan? Berarti R-nya sama dengan 1 per 3. Nah, udah dapet. Kita masukin ke rumus yang ini. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Atau bisa disebut dengan ARNI ya, disingkatnya. Terus UN itu adalah 3. A-nya itu kan min 6. R-nya itu 1 per 3. N-nya itu 3. 3 kurang 1 jadi 2. Min 6. Ini kuadratkan jadi 1 per 9. Jadi min 6 per 9 perkecil menjadi min 2 per 3. Jadi suku ketiga dari barisan geometri ini adalah min 2 per 3. Gitu. Oke, langsung saja ke deret geometri. Deret geometri itu adalah jika U1, U2, U3 sampai ke UN adalah suku-suku pada barisan geometri yang tadi itu tuh. Maka U1 tambah U2 tambah U3 ditambah titik-titik tambah UN disebut deret geometri dengan UN-nya itu adalah ini AR pangkat N-1 dan R-nya itu adalah UN dibagi UN-1 begitu. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu rumus untuk jumlah N suku pertama dari deret geometri. Pada deret geometri itu terdiri dari U1 tambah U2 ditambah U3 hingga ke UN itu sama aja kayak U1 itu adalah A, U2 itu adalah A kali R, U3 adalah A kali R pangkat 2 hingga ke A kali R pangkat N-1. Untuk mencari rumusnya seperti ini ya. Nah, Sn itu adalah A tambah AR tambah AR pangkat 2 tambah AR pangkat 3 hingga ke AR pangkat N-1. Ini kita misalkan dengan persamaan 1. Coba kita kalikan kedua ruas dengan R, maka menghasilkan ini nih. R kali Sn, sama dengan A kali R, dari sini ya. A kali R, AR kali R jadi AR pangkat 2, AR kuadrat kali R jadi AR pangkat 3, dan seterusnya hingga ke AR pangkat N. Nah, AR pangkat N ini adalah dari AR pangkat N-1 dikalikan dengan R. Nah, ini adalah menggunakan sifat eksponen ya, jadi hasilnya kayak gini. Nah, selanjutnya kita kurangkan kedua persamaan tersebut. Kita eliminasi, oke? Kita tulis seperti ini. Nah, ini kan ada suku-suku yang sama. Kita coret aja, main coret-coret. AR, coret sama AR kuadrat, coret sama AR kuadrat. AR pangkat 3 sama AR pangkat 3, AR pangkat 4. Nah, ini tuh sebetulnya setelah AR pangkat 3 ada nih AR pangkat 4, pasti ada karena ini akan ada titik-titik. Jadi pasti ada. Jadi AR pangkat 4 kita coret juga hingga ke AR pangkat N-1 coret. Nah, yang tersisa kan tinggal A sama ini sama AR pangkat N. Jadi hasilnya itu ini kan Sn dikurang R min Sn sama dengan A dikurangi A kali R pangkat N. Nah, kita ini jadikan menjadi persamaan 3.
persamaan 3 kan? Nah, Sn ini kita keluarkan nih. Jadi, 1 min R dikali Sn. Si A-nya juga dikeluarin nih. A kali 1 min R pangkat N. Kita peroleh Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Ini untuk rasionya yang kurang dari 1. Kak, kalau untuk rasio yang lebih dari 1 gimana nih? Nah, tenang aja, kita lakukan eliminasi lagi. Tapi kita rubah. Jadi, persamaan 2 dikurangi persamaan 1. Kalau tadi kan persamaan 1 kurang persamaan 2. Sekarang kayak gini, maka kayak gini nih. Kita main coret-coret lagi. AR coret sama AR. Seterusnya sampai ke, nah, nggak ada yang sama lagi kan? Yang tersisa adalah A sama AR pangkat N. Jadi hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Sn biasa dikeluarin, A juga dikeluarin, jadi kita peroleh, nah ini rumus untuk rasionya yang lebih dari 1. Ada bentuk lain nih dari rumus Sn, yaitu ini nih. Jika A sama dengan A dibagi R min 1, atau B sama dengan A dibagi 1 min R, maka masing-masing rumus menjadi ini nih. Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1, atau Sn sama dengan B kali 1 min R pangkat N. Begitu teman-teman. Nah, kita lanjut ke contoh soal dari deret geometri. Soal dari deret geometri yaitu tentukan jumlah 6 suku pertama deret geometri dari 8 tambah 4 tambah 2 tambah titik-titik. Diketahui deret geometrinya ini berarti suku pertamanya atau A-nya adalah 8. Untuk rasionya adalah, nah kalau kalian bingung seperti biasa, U2 per U1. U2 nya itu adalah 4, U1 nya adalah 8, berarti rasionya adalah setengah. Tuh. Terus ditanyakannya jumlah 6 suku pertama, berarti S6. Jawab. Rumusnya itu adalah karena R lebih kecil dari 1, maka rumusnya adalah Sn A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Sn nya itu adalah S6, A nya itu adalah 8, 1 min rasionya adalah setengah. Setengah N nya itu adalah 6 per, itu harusnya sejajar ya. Nah, kayak gini. Per 1 min RR nya itu adalah setengah. Jadi S6 sama dengan 8 kali 1 min setengah pangkat 6, jadi 1/64 per 1 kurang setengah itu setengah, jadi 8 kali 1 dikurang 1/64 itu adalah 63 per 64. Nah, setengah ini naik ke atas, jadi perkalian, kali 2 berarti. Jadi ini kaliin 16, 63 per 64. Coret-coret karena bisa dibagi. Jadi 63 per 16 per 64 itu adalah 4. Jadi S6 nya adalah 63 per 64. Selesai. Kita akan belajar tentang deret geometri tahingga. Nah, deret geometri tahingga dibagi menjadi 2, yaitu divergen dan konvergen.
Nah, pertama, divergen. Divergen adalah suatu deret yang nilai bilangannya semakin membesar dan tidak bisa dihitung jumlahnya. Rasionya lebih besar dari 1. Sekarang kita ke contoh soal. Misal 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 27 ditambah titik. Pertama kita cari rasionya dulu. Cari rasio yaitu U2 per U1. U2 nya sama dengan 3, U1 nya 1. Jadi 3 dibagi 1 sama dengan 3. Jadi rasionya adalah 3. Maka rumus untuk divergen adalah Sn sama dengan tahingga atau S tahingga. Nah, maka kalau kita jumlahkan semua, 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 27 ditambah 3 lagi ditambah 3 lagi, maka hasilnya tidak akan terhingga. Seperti itu. Nah, yang kedua, konvergen. Konvergen adalah suatu deret di mana nilai bilangannya semakin mengecil dan dapat dihitung jumlahnya. Untuk rasionya yaitu lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari min 1. Nah, contoh soalnya, misalnya 32 ditambah 16 ditambah 4, ditambah 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 ditambah titik. Kita cari R-nya dulu. R-nya yaitu U2 per U1. U2-nya berapa? U2-nya 16. U1-nya 32. Maka 16 per 32 yaitu 1 per 2. Maka rasionya adalah 1 per 2. Nah, karena rasionya kurang dari 1, maka rumusnya Sn sama dengan A per 1 min R. Itu rumus untuk konvergen. Nah, sekarang kita hitung nilai tahingga dari contoh soal tadi. Sn sama dengan A per 1 min R. A-nya 32. R-nya tadi berapa? 1 per 2. Sekarang kita masukin ke rumus. Berarti 32 per 1 min 1 per 2. Jadi 32 per 1 per 2 sama dengan 64. Nah, sekarang kita ke materi barisan dan deret aritmatika bertingkat. Barisan dan deret aritmatika bertingkat adalah kumpulan suku-suku pada barisan aritmatika yang memiliki beda suku yang bertingkat. Jadi, pada barisan aritmatika bertingkat banyak ini, beda tiap sukunya tidak sama atau bedanya bertingkat sampai beda pada tingkatan akhirnya sama. Misalnya, jika beda tetap diperoleh dalam satu tingkat, maka barisan disebut tingkat 1. Bentuk umumnya, suku ke n, yaitu UN sama dengan AN plus B. Contohnya, 4, barisan 4, 7, 10, dan 13. Maka 4 ke 7 bedanya 3, 7 ke 10 bedanya 3, 10 ke 13 bedanya 3. Nah, ini bedanya sudah tetap, maka penyelesaiannya cukup sampai di sini. Ini yang dinamakan satu tingkat, yaitu atau barisan dan deret aritmatika yang biasa, seperti pada biasanya. Yang kedua, jika beda tetap diperoleh dalam dua tingkat, maka barisan disebut bertingkat 2. Contohnya, barisan bilangan 8, 11, 16, 23, dan 32. 8 ke 11 bedanya 3, 11 ke 16 bedanya 5, 16 ke 23 bedanya 7, 23 ke 32 bedanya 9. Nah, ini bedanya belum tetap, maka kita cari lagi sampai bedanya tetap. 3 ke 5 bedanya 2, 5 ke 7 bedanya 2, 7 ke 9 bedanya 2. Nah, bedanya sudah tetap, maka penyelesaiannya cukup sampai di sini. Ini yang dinamakan bertingkat 2. Begitupun untuk barisan bertingkat 3, bertingkat 4, dan seterusnya. Sekarang kita mencari rumus suku ke n. Misalkan U1 sama dengan A suku pertama, maka B, C, D, dan seterusnya adalah beda tiap tingkatan. A, U1-nya A,
U2-nya A plus B, U3-nya A plus 2B plus 3C, dan seterusnya. Maka di bawahnya berarti B tambah C dan seterusnya, C tambah D dan seterusnya, dan bawahnya D ditambah seterusnya. Maka dihasilkan rumus UN sama dengan A plus N dikurang 1 dibagi 1 faktorial dikali B, ditambah N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dibagi 2 faktorial dikali C, ditambah N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikali N dikurang 3 dibagi 3 faktorial dikali D, dan seterusnya. Maka jika yang ditanyakan suku ke N pada barisan bertingkat 2, maka hanya sampai yang 2 faktorial saja rumusnya. Nah, untuk yang bertingkat 3 juga berarti yang dipakai sampai yang 3 faktorial. Begitupun untuk bertingkat 4, maka sampai 4 faktorial dan seterusnya. Sekarang rumus mencari jumlah suku ke N. Jumlah N suku pertama barisan aritmatika dilambangkan dengan Sn ya, sudah pada tahu. Pada dasarnya, untuk mencari rumus jumlah N suku pertama suatu barisan aritmatika bisa dilakukan menggunakan konsep berikut ini. Sn pada suatu barisan aritmatika bertingkat bisa ditemukan dengan menggunakan UN barisan aritmatika dengan tingkat di atasnya. Misalnya, untuk mencari Sn barisan aritmatika tingkat kedua, sama halnya dengan mencari UN barisan aritmatika tingkat ketiga. Misalnya, kita mencari UN pada barisan suku ke N bertingkat 2. Maka untuk jumlah Sn-nya, yaitu ditambah satu tingkatan di atas UN yang tingkat 2 berarti di tingkat ketiga. Langsung saja ke contoh soal. Diketahui barisan bilangan 12, 20, 30, dan 42. Carilah suku kedua-dua dan jumlah suku kedua-dua. Jawab. Kita jawab ya. Yang pertama mencari suku kedua-dua. Kita urutkan 12, 20, 30, dan 42. 12 dan 20 bedanya 8, 20 dan 30 bedanya 10, 30 dan 42 bedanya 12. Maka belum tetap, kita cari lagi. 8 ke 10 bedanya 2, 10 ke 12 bedanya 2. Nah, sudah tetap. Kita masukkan rumusnya. Maka sampai ke 2 faktorial karena bertingkat 2. A-nya 12, B-nya 8, dan C-nya 2. Kita masukkan ke dalam rumus. Kita jumlahkan. Jadi, suku kedua-duanya adalah 600. Sekarang kita mencari jumlah suku kedua-dua. S22 tingkat 2 sama dengan U22 tingkat ketiga. Di satu tingkat di atasnya ya. Tadi kita sudah dapatkan tingkat keduanya. Untuk mencari U22 tingkat ketiga, kita tambahkan di atasnya seperti itu, dihasilkan 0, 12, 32, 62, dan 104. Kita masukkan rumusnya, berarti rumusnya sampai ke 3 faktorial. A-nya 12, B-nya 20, C-nya 10, dan D-nya 2. Kita masukkan ke dalam rumus. Lalu kita jumlahkan. Dan jadi jumlah suku kedua-duanya adalah 18.492. Terima kasih.